Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bejawa di kelas 11. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan materi yang sudah Pak Guru buatkan dalam PowerPoint dan video ini. Materi tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia, sebagaimana kelanjutan dari materi kita sebelumnya, masih pada materi pokok yang sama. Namun pada pembelajaran kita saat ini, pada IPK yang kedua, bagaimana kita menganalisis prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Sebelumnya sebuah motivasi bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi anak-anakku harus tertanam kesadaran bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan anak-anak sekalian, apalagi dalam menghadapi kemajuan zaman yang begitu cepat seperti saat ini. Perlu Pak Guru sampaikan bahwa indikator pencapaian kompetensi pada saat ini adalah peserta didik menunjukkan sikap doa yang baik dan rasa syukur kepada Tuhan. Ini IPK sikap spiritual. Lalu sikap sosial, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin, kerjasama dan tanggung jawab. Kemudian IPK kita pada hari ini yaitu tentang peserta didik dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Lalu peserta didik dapat membuat clipping tentang pelaksanaan dan pelanggaran pemilu dari berbagai media massa apabila peserta didik yang tidak mencapai KKM dalam pembelajaran. Kemudian IPK spiritual adalah menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar. Materi pokok seperti yang sebelumnya pada pertemuan pertama, bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Secara khusus sebagaimana amanat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Jadi pembelajaran kita di video ini secara khusus tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, atau bagaimana sebuah negara yang demokrasi, dalam hal ini Indonesia, yang menganut demokrasi Pancasila menjalankan nilai-nilai atau prinsip-prinsipnya dalam pemerintahan, dalam hidup bermasyarakat dan sebagainya. Kalau kita simak pada gambar pertama seperti yang ditunjukkan, kemudian ada gambar kedua. Kedua gambar ini menunjukkan bagaimana kita sebagai masyarakat turut terlibat dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Bagaimana kita tetap hidup dalam keberagaman, tetap bersatu dalam perbedaan, bagaimana kita berpartisipasi dalam kehidupan kita di desa, dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Kita lanjutkan. Menurut Henry B. Mayo dalam An Introduction to Democratic Theory tahun 1960 mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu politik yang demokratis. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip demokrasi tersebut.
Jadi ini adalah 6 prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo. Jadi sebuah negara yang demokrasi, supaya menjadi demokratis atau demokrasinya berjalan dengan baik, itu harus melaksanakan 6 prinsip, 6 tujuan atau 6 unsur. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Lalu yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, seperti pergantian presiden, pergantian gubernur, itu semua diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana ada batasan-batasan kekuasaannya. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Perlu digarisbawahi bahwa di prinsip yang kelima, kita harus mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman atau perbedaan-perbedaan, sebagaimana kita anak-anak semua ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang multikulturalisme atau memiliki banyak perbedaan. Jadi kita sebagai masyarakat harus menjadikan perbedaan itu sebagai kekayaan, bukan sebagai penghambat, sebagai masalah atau sebagai konflik. Lalu yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Jadi prinsip yang keenam ini sangat penting, menyangkut dengan rule of law atau keadilan dalam bidang hukum. Jadi kalau hukum suatu negara itu berjalan dengan baik, atau hukum Indonesia berjalan dengan baik, berarti prinsip demokrasi Pancasila dalam hal tegaknya keadilan juga berjalan dengan baik. Kita lanjutkan. Lalu yang berikut, menurut Alamudi dalam ilmu kewarganegaraan, suatu negara disebut berbudaya demokrasi bila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. Soko guru atau sama dengan prinsip atau arah atau ajaran. Yang pertama, kedaulatan rakyat atau kekuasaan rakyat. Kemudian yang kedua, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, atau pemerintah itu harus mendapat dukungan dari masyarakat, karena pemerintah ada karena masyarakat. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas dan hak-hak minoritas. Yang keempat, jaminan hak asasi manusia. Ini yang keempat sangat penting, hak asasi manusia, hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Tanpa hak tersebut manusia tidak bisa hidup. Jadi sebagai negara yang demokrasi harus melaksanakan prinsip atau menjamin hak asasi manusia. Yang berikut, pemilihan yang bebas dan jujur. Pemilihan yang luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lalu yang berikut, ada prinsip persamaan di depan hukum. Hukum itu harus adil, tidak membeda-bedakan, antara laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, dan sebagainya. Itulah negara yang demokrasi. Yang berikut adalah proses hukum yang wajar, tanpa ada penyuapan dan sebagainya. Yang berikut, prinsip pembatasan pemerintah secara konstitusional. Jadi kekuasaan pemerintah itu harus dibatasi atau harus dibagi-bagi. Ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar. Lalu yang berikut, ada pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir, nilai-nilai toleransi, saling menghargai, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Kita lanjutkan lagi.